Selamat pagi teman-teman dan jumpa lagi dengan Darby Channel. Dan kali ini Sabtu tanggal 19 Desember 2020 kita punya satu topik yang menarik, yaitu bagaimana kiat-kiat mengajar bahasa Inggris secara online. Dan di samping saya sudah hadir salah satu praktisi pengajaran online yang sudah lama berkecimpung di bidang pengajaran online, Pak Adi Prabowo. Namanya Adi Prabowo, dan Pak Adi ini adalah, nanti dia akan jelaskan, dia bekerja di salah satu kursus bahasa Inggris di Surabaya. Kenapa kita undang beliau? Karena beliau ini adalah salah satu guru dari sedikit guru yang sudah mengajar online bahkan sebelum pandemi dimulai. Jadi ada harapan bagi kita nanti untuk menggali ilmu lebih banyak bagaimana mengajar di era pandemi melalui daring ya, atau online ini. Nah, Pak Adi, pertanyaan nomor satu ini. Kita tahu bahwa, saya ngerpek ya biar tidak ada yang terlewat. Kita tahu bahwa COVID-19 telah mengubah banyak tatanan sosial, termasuk di bidang pendidikan. Betul. Tantangan terbesarnya apa ini ketika tiba-tiba kita beralih dari model classroom based ke dari tatap distance learning ya. Kan kita mungkin nanti bisa lihat tantangannya, ada tantangan teknis ya. Yang berkenaan dengan peralatan, kemudian tantangan sosial, yang tantangan lain yang bersifat sosial. Ya, yang pertama pasti Pak, mereka ini tidak terbiasa dengan menggunakan gadget, mengajar menggunakan tools ya, minimal laptop lah. Mereka harus menguasai perangkat-perangkat yang mungkin biasanya hanya digunakan untuk mengetik aja, mengetik, tidak digunakan untuk hal yang lainnya. Nah, mengajar online itu, nah sekarang kita kembali lagi, kalau bahasa Inggris ya, apakah kita mengajar skill atau akademik? Kalau skill berarti vokasi ya, kalau akademik ya seperti yang sekolah saat ini. Tantangan mereka saat ini adalah mereka tidak merubah target mereka. Target mereka kan biasanya hanya akademik, based on scoring aja Pak. Nilainya bagus, ujiannya selesai, sekolah selesai gitu. Masalah skillnya nambah atau enggak diutamakan. Nah, kalau saya mengutamakan kalian Pak Edi. Jadi vokasi. Mungkin hal ini tidak dirasakan oleh guru-guru di SD, SMP, SMA yang akademik ya, kecuali yang SMK ya Pak ya. Tetapi saya rasa tantangan mereka sama seperti saya dulu, tidak terbiasa menggunakan layar laptop, tidak terbiasa berbicara dengan mikrofon, tidak terbiasa, like live with their students, saya langsung di dalam ruangan. Dan apalagi ya, tantangan terbesar materi. Kalau dulu kan materi dengan bawa dengan tas siapkan masuk ke ruangan, that's it, sudah ready. Tapi sekarang di media online ini yang kita bawa itu kendalanya, mungkin siswa nggak bisa lihat, siswa mungkin tidak bisa menulis lagi. Nah, sebenarnya bisa. Dulu saya memulai online ini tahun 2017 Pak Edi. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Sebelumnya saya menggunakan media-media ya, banyak media ya. Kemudian dulu online itu sebenarnya tidak ada tatap muka, tapi sekarang saya rasa tantangan terbesar guru adalah mereka menganggap tatap muka itu nomor satu. Using webcam itu nomor satu, sehingga mereka tidak menyadari bahwa permasalahan terbesar mereka adalah di konten pengajaran. Mereka tidak menyadari mereka harus mengubah sistem mengajar mereka, teaching methodnya harus diubah, disesuaikan, bahan-bahan ajarnya harus diubah, sesuaikan juga. Kemudian siswanya harus diberi instruksi bagaimana mengerjakan atau bagaimana memproses materi-materi itu kan. Itu yang dilupakan oleh para guru sekarang. Makanya permasalahan terbesar guru sekarang adalah konten. Mereka tidak memperhatikan siswaku nanti dapat apa. Setelah belajar let's say 2 jam ya, dapat apa, bisa apa. Itu banyak yang tidak memperhatikan. Mereka hanya punya soal, hari ini aku ngajar ini, buatin soal aja deh. Soal selesai, that's it, done. Tapi saya tidak memastikan siswa itu yang bantu siapa kerjainnya, apakah kerjaan sendiri
ataukah dibantu bapaknya, ibunya, mungkin dibantu guru lesnya. Ya. Permasalahan utama kan adalah konten Pak Edi. Ya, mereka tidak ready mengubah sesuaikan konten pengajaran dan the method of teaching. Ya, enak memang gampang kita pahami ya bahwa tiba-tiba guru itu kan kaget ya. Iya, betul Pak. Pada bulan Maret tahun 2020 tiba-tiba tidak ada lagi kegiatan di sekolah, dan guru kebingungan karena kebanyakan bahan-bahan yang mereka miliki. Kalaupun mereka sudah punya best practice-nya adalah bahan-bahan yang biasa dilakukan secara tatap muka. Iya, betul. Jadi, betul. nah pertanyaan berikutnya adalah kalau misalnya guru itu sudah punya best practice ya, cara mengajar ya di offline ketika dia tatap muka, apakah ini kira-kira bisa dibawa ke ranah online? Misalnya nih saya bawa contoh, saya suka sekali memamerkan best practice saya di bidang pengajaran. Saya juga kebetulan guru bahasa Inggris, jadi best practice saya di bidang pengajaran, ngajarin jam misalnya ya. Ini adalah bahan yang biasa dipakai pada saat offline tatap muka. Jadi antara murid A dan murid B itu berinteraksi. Pak Adi bisa kasih contoh ya seperti biasa. Oke. Saya murid A ya, jam saya kosong. Dia murid B dan dia punya jawabannya, maka saya akan bertanya, Adi, number 1, what time is it? Oh, it's 6 o'clock. 6 o'clock. No, you're number 2. What time is it? It's 3 o'clock. Oh, I see. Oke, ya ini adalah model pair work ya, model Pak Edi pair ya. work yang Di biasa lembar yang saya punya dan Pak Edi punya tidak sama. Dan ini best practice maksudnya. Di kalangan para guru sebetulnya ini belum banyak dipakai, tapi ketika kita sudah punya best practice di bidang offline, tiba-tiba kita harus online. Bagaimana mengubah bahan-bahan ini menjadi bahan-bahan yang online? Ini adalah salah satu sistem pengajaran ya, kan ada banyak sekali sistem pengajaran di pendidikan ya, bahasa Inggris maksudnya. Ini menggunakan sistem PPP, ada yang TPR, ada yang task based learning. Apa itu PPP? PPP itu presentation, practice, and production. Ada banyak sih Pak. Nah ini menggunakan PPP. Nah ketika siswa terbiasa menggunakan sistem ini bagus sekali loh. Ini melatih kompetensi mereka untuk berbicara, itu sangat bagus sekali. Nah ketika guru sudah memiliki sistem pengajaran seperti ini, sudah settle dengan offline. Ya, jadi dia sudah punya prosedur yang bagus, memastikan siswa itu benar-benar bisa ngomong, itu yang saya bilang best practice tadi di offline. Offline, maka dia akan dengan mudah mempraktekkan ini ke online. Masalahnya ternyata tidak semudah itu. Banyak guru yang mengalami kesulitan, seperti Pak Adi tadi bilang, loncat dari bentuk biasa menuju ke digital online. Memang si guru itu harus berani untuk mengubah dirinya, mengubah. Ini kan hard copy ya. Bagaimana caranya sampai ke tangan siswa kalau online? Ya jadikan soft copy, jadikan PDF, jadikan JPEG yang bisa muncul di laptop ya, di layar ya. Kalau zaman dulu Pak Edi, dulu kita cuma pakai Skype, jadi kita nggak bisa share screen seperti ini kayak di Zoom gitu ya. Tahun itu 2016an ya, saya pakai Skype tahun segituan untuk mengajar. Tapi di tengah-tengah 2017 saya dapat info dari teman saya di US, kamu pakai Zoom aja. Dan saya pakai Zoom luar biasa. Itu fitur, aplikasi online meeting yang luar biasa, dengan fitur-fitur mengajar yang luar biasa kalau saya bilang. Yang sebenarnya untuk meeting perusahaan ya. Ya, dengan Zoom itu saya bisa membagi yang tadi Pak Edi bilang itu berbeda ke siswa saya. Jadi siswa saya ada misalkan ada 4 orang ya. 2 orang dapat A, 2 orang dapat B, berbeda gitu. Nah, bagaimana cara mengirimnya? Apakah ribet? Ya cukup ribet Pak Edi, karena kita harus kirim email ke mereka, kita harus kirim by WhatsApp, on file gitu. Tetapi mungkin karena pada waktu itu semua yang ikut kelas saya adalah mereka yang memang mau online, mereka ready Pak. Jadi saya bilang nanti saya kirim file ya via email ya. You bisa open di laptop, bisa diedit juga, atau you bisa print atau di handphone. Jadi mereka sudah siap dengan semua yang saya bilang. Masih ada beberapa hal lagi yang perlu kami sampaikan dan juga pastinya cukup menarik untuk Anda ketahui. Nantikan pada segmen berikutnya.